Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Al-Imarah TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah tidak terasa kita sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan, yang merupakan pembebasan dari api neraka yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam 10 terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala berikan khusus teruntuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu malam yang termulia bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun malam yang termulia bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun malam kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah malam termulia bagi seluruh alam semesta, karena kelahiran beliau ditunggu oleh seluruh alam semesta, yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saya ingin menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan di dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya aku telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sungguhnya turunnya Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi jumlatin wahidah, dalam satu jumlah, dari Lauhil Mahfuz yang Allah turunkan ke Baitul Izzah, yang kemudian Allah wahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurun 23 tahun. Kemudian penamaan Lailatul Qadar itu sendiri, Al-Qadru adalah at-taqdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdirnya, ketentuannya terhadap makhluknya atau manusia sampai tahun ke depannya, berupa urusan kematian, ajal, rezeki, dan yang lainnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala serahkan urusan tersebut kepada mudabbiratil umur,
kepada para malaikat yang mereka mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi manusia yang ada di muka bumi ini. Yaitu mereka ada 4 para malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, malaikat Israel, dan malaikat Mikail alaihimus salatu wassalam. Dan kemudian apa bedanya dengan malam nisfu Sa'ban yang dikatakan malam nisfu Sa'ban adalah malam Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya bagi umat manusia. Di sini tidak ada kontradiksi antara keterangan bahwa Allah menentukan ketentuannya di malam Lailatul Qadar dan di malam nisfu Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban. Karena sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innallaha yaqdirul magadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir-takdirnya fi lailatul bara'ah. Di malam pembebasan atau juga di malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Fa idza kana Lailatul Qadri yusallimuha ila arbabiha. Dan apabila datang malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan ketentuan yang Allah sudah gariskan kepada para malaikat yang Allah berikan tugas hal tersebut. Jadi malam nisfu Sya'ban memang betul adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya bagi umat manusia. Di malam Lailatul Qadar, malam penyerahan takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk manusia kepada para malaikat. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam Lailatul Qadar itu sendiri mukhtassah bir Ramadan. Khusus hanya terjadi di Ramadan, tidak terjadi di bulan selain bulan Ramadan. Wakhtalafu fi ta'yiniha, walaupun di antara para ulama, di antara mereka berbeda di dalam penentuan waktu pastinya kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk malam 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadda mi'zarahu, artinya menguatkan ikatan pinggangnya, artinya meningkatkan ibadahnya melebihi ibadahnya di hari-hari sebelumnya. Ya wa ahya lailahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu. Tidak hanya di situ, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap tidak hanya Rasulullah, akan tetapi keluarganya pun akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun di sini di antara para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, atau yang kita kenal dengan panggilan Ibnu Abbas. Beliau sendiri mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27 Ramadan. Ini adalah pengalaman sahabat Abdullah bin Abbas
ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu di malam 27 Ramadan. Dan itu pun dengan hitungannya beliau, ya, di mana beliau mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar ini terdiri daripada 9 huruf, ya. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada 9 huruf. Dan disebutkan di dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali. Nih, 9 dikali 3, nih, jumlahnya 27. Nih. Dan ini yang beliau sering rasakan, bahwa beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Nih. Sedangkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, pengalaman yang sering beliau, ya, dapatkan ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah malam 23. Ala kulli hal, ya, malam Lailatul Qadar ini adalah malam mubhamah, malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan satu, agar manusia atau umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya, seyogyanya bagi seorang mukmin yang cerdas, bila mana dia ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, hendaknya dia beribadah kepada Allah di malam pertama malam Ramadan. Ya. Jadi di awal pertama bulan Ramadan dia sudah mensibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada akhir bulan Ramadan. Maka kata beliau, sudah dipastikan orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam bentuk pertanyaan. Artinya memberikan satu isyarat kepada kita, hendaklah kita memiliki perhatian akan ayat yang selanjutnya, bahwa malam atau ayat selanjutnya adalah sesuatu yang sangat penting, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita perhatikan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Ya. Kemudian dilanjutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar dari 3 sisi. Yang pertama, Allah sebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya siapa orang yang beribadah, ya, dan bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 83 tahun. Ya. Ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa sebab turunnya surah Al-Qadar ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bercerita tentang
seorang laki-laki dari Bani Israel yang dia menghambakan dirinya kepada Allah selama 83 tahun. Malam harinya dia sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Ketika datang waktu pagi, dia sibukkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah sampai datang waktu sore. Seperti itu kebiasaannya sampai 83 tahun tidak putus. Fata'ajjaban Nabi wal muslimun. Maka Rasulullah SAW pun merasa kagum. Begitu juga para sahabat yang ada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadr. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah ay lailatul qadr. Li ummatika, bagi umat, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan malam Lailatul Qadar terkhusus untuk umatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitung dengan hitungan tahun, maka jumlah 83 tahun 4 bulan. Maka dikatakan malam Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari 1000 bulan yang dilakukan oleh seseorang dari Bani Israel tersebut, yang dia beribadah di malam harinya dan berjihad di siang harinya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu tanda cinta, tanda rahmahnya Allah terhadap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Allah Musa alaihi salam merasa iri terhadap keutamaan yang Allah berikan terhadap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Allah Musa pun tidak ingin ketinggalan, ingin mendapatkan keutamaan apa yang didapatkan oleh umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ij'alni min ummati. Ya Allah, jadikan aku termasuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Musa, seorang nabi dan rasul yang Allah berikan kepadanya kitab, merasa iri, cemburu dan ingin mendapatkan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyukuri akan nikmat yang sangat besar ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan atau menjelaskan kembali keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, tanazzalul malaikah,
di mana para malaikat turun, ya, para malaikat turun, waruhu fiha. Begitu juga malaikat Jibril alaihi salam turun ke muka bumi ini. Ya. Diriwayatkan ya, di dalam ya, Tafsir Munir, ya, idza kana Lailatul Qadar ya, nazzalul malaikah wa hum sukanu sidratil muntaha. Para malaikat turun ke muka bumi dan mereka itu adalah penghuni ya, sidratul muntaha. Wa Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril alaihi salam ya. Dan beliau membawa, dan malaikat Jibril ini membawa 4 bendera ya. Di mana 4 bendera ini malaikat Jibril letakkan yang pertama ya, ala gabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas kubur makbarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malaikat Jibril letakkan ala zahri Baitul Maqdis, di atas Baitul Maqdis. Yang ketiga, ala zahri Masjidil Haram, di atas Masjidil Haram. Dan yang keempat, malaikat Jibril diletakkan ala zahri Tursina. Ya, malaikat Jibril letakkan di gunung Tursina. Ya. Wala yada' baitan fihi mu'min aw mu'minah illa dakhalahu wa sallama alaihi. Ya. Tidaklah malaikat meninggalkan satu rumah yang di dalamnya ada mukmin maupun mukminah, kecuali malaikat tersebut memasuki rumah tersebut dan memberikan salam terhadap mereka. Nih, seraya mereka mengatakan ya mukmin ya mukminah, wahai orang yang mukmin laki-laki dan yang mukmin perempuan, assalam yuqri'ukumussalam. Zat yang memberi keselamatan menyampaikan kepada kalian salam. Allahu Akbar. Subhanallah, begitu besar karunia Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam Lailatul Qadar ini tidak hanya Allah berikan kita keutamaan, orang yang beribadah di dalamnya sama dengan bahkan lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Tidak hanya itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat, para penghuni Sidratul Muntaha untuk turun ke muka bumi berikut malaikat Jibril alaihi salam, yang mereka ditugaskan untuk masuk kepada setiap rumah yang ditinggali oleh seorang mukmin atau mukminah, yang menyampaikan kepada mereka salam dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, dengan mengatakan assalam yuqri'ukumussalam. Zat yang maha memberikan keselamatan menyampaikan kepada kalian salam. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat merindukan kepada kita sebagai hambanya. Maka bagaimana diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang merindukan kepada kita? Apakah hal tersebut juga terjadi pada diri kita? Apakah diri kita merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah diri kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai diri kita sebagai hambanya dengan tulus? Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi dikatakan para malaikat mereka memasuki rumah-rumah yang ditinggali oleh orang mukmin atau mukminah seraya menyampaikan salam dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Namun ada beberapa manusia, ada beberapa golongan manusia yang tidak mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang candu di dalam meminum minuman keras. Yang kedua qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga akilul lahmi khinzir, adalah orang yang memakan daging babi. Tiga orang ini tidak mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh para malaikat. Biizni rabbihim min kulli amr. Ini menegaskan bahwasannya turunnya para malaikat berikut malaikat Jibril alaihissalam ke muka bumi, ini semua terjadi atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Ay tilkal laila salimatun anir riyah wal adha was sa'iq wa min kulli afat. Yang diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada malam tersebut keselamatan, ketentraman, kenyamanan, ya. Angin tidak berhembus kencang tapi suasana nyaman, ya. Tidak adanya petir, ya. Dan semua manusia itu merasakan keadaan yang nyaman seperti itu. Namun di antara kita ada yang menyadari hal tersebut dan ada yang tidak. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, sehingga kita tidak keluar daripada bulan Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita pun bisa menerapkannya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Dan pada akhirnya itu harapan kita, mudah-mudahan kita diwafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kaum muslimin pemirsa Al-Imarah TV. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.